barometer amal kita soleh tak solehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. أيها الإخوة والأخوات، وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilatul Syekh Abdul Hasan Ali Jadullah Al-Misri hafizahullah taala wa ra'ah membuka kajian kita malam ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan buat kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelahnya beliau mengatakan malam ini kita akan mengkaji ayat yang ke-61 dari surat Al-Baqarah juz yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Dia Musa menjawab, apakah kalian meminta sesuatu yang lebih rendah sebagai ganti dari sesuatu yang lebih baik? Ihbitu misram fa inna lakum ma sa'altum. Pergilah kalian ke kota mana saja, pasti kalian akan memperoleh apa yang kalian minta. Wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Ayyuhal ikhwah,
هذه الآيات فيها فوائد عظام، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن يعني يهدينا إلى تلك الفوائد، إنه ولي ذلك مولاه. في هذه الآية ذكر الله عز وجل بني إسرائيل بنعمه عليهم بإنزاله المن والسلوى طعاما طيبا رغدا هنيا سهلا بدون أن يبذلوا مال ولا جهد ولا أي شيء، ينزل عليهم من السماء المن والسلوى كل يوم على قدر حاجاتهم بدون أن يبذلوا أدنى جهد. لكن هؤلاء مع دناءة أخلاقهم ودناءة إيمانهم وقلة إيمانهم قالوا يا موسى لن نصبر. لن هنا تفيد النفي المستقبلي وتفيد التأكيد، يعني يؤكدون لموسى أنهم لن يصبروا أبدا على هذا الطعام الجميل السهل الذي ينزل عليهم صباح مساء من السماء. أعوذ بالله، لن نصبر. وفي هذه دلالة على أنهم ما كانوا يحبون ذلك الطعام الذي يأتي من السماء. هذا دل على أنهم كانوا مكرهين غير محبين. انظر، بدلا أن يشكروا الله على نعمه وأن يتقوا الله عز وجل في دينه، انظر ماذا طلبوا من موسى عليه السلام وماذا قالوا له بعد ذلك. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memiliki faedah yang sangat besar dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengambil dan memetik faedah ini ya, untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini kembali mengingatkan Bani Israel akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Pada ayat sebelumnya Allah telah menyebutkan ya bahwasannya di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka yaitu Bani Israel adalah al-manna wa salwa, makanan yang Allah turunkan dari langit untuk mereka ya, di waktu pagi dan di waktu petang. Allah turunkan begitu saja, Allah berikan begitu saja kepada mereka ya, dengan mudah, tanpa harus mereka bersusah-susah untuk meraihnya, memperolehnya, tanpa harus mengorbankan harta mereka untuk mendapatkannya. Makanan dari langit ya, Allah berikan kepada mereka sebagai bentuk nikmat darinya untuk Bani Israel. Akan tetapi ya, lihat apa yang dilakukan Bani Israel kepada Nabiullah Musa alaihi salam setelah Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmat yang tidak terhingga kepada mereka ya, karena keburukan akhlak mereka, karena buruknya iman mereka ya, mereka mengatakan kepada Musa alaihi salam, sesungguhnya kami lan nasbir ala ta'ami wahid. Kami, kata mereka, tidak tahan selama-lamanya hanya memakan satu jenis makanan saja, yaitu al-manna wa salwa. Lan, kalimat lan artinya di dalam bahasa Arab tidak akan. Dan kata ini memfaedahkan ya peniadaan di masa yang akan datang sekaligus penegasan, di mana mereka menegaskan kepada Musa, kami tidak akan pernah sabar. Mereka betul-betul mengatakan kepada Musa, kami tidak akan pernah sabar dengan makanan ini saja ya, dengan makanan ini saja. Sehingga mereka menyuruh Musa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan bagaimana buruknya akhlak Bani Israel. Setelah sekian banyak Allah curahkan nikmatnya kepada mereka, jangankan mereka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atau mentaati apa yang Allah perintahkan setelah semua nikmat tersebut, akan tapi malah mereka menunjukkan kekurang ajaran mereka kepada Allah dan kepada Nabi Musa alaihi assalam. انظروا أيها الإخوة، بدلا أن يشكروا الله على نعمه التي تطرى عليهم تنزل من السماء بلا جهد ولا كلفة منهم، قالوا لن نصبر على طعام ادع لنا ربك. يعني ما قالوا ادع لنا ربنا،
انظر إلى جفائهم وكبريائهم، انظر إلى دناءة أخلاقهم وقلة إيمانهم وأدبهم مع نبي الله موسى. أول قالوا يا موسى، ما قالوا يا نبي الله، ثم قالوا ربك، ما قالوا ربنا. هذا دليل على تبرئتهم أو براءتهم من الله عز وجل وعدم إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. انظر إلى أولئك الأخلاق، إلى أناس بتلك الأخلاق، هل هؤلاء أهل لأن يتحملوا أمانة التكليف والخلافة في الأرض؟ في الأساس أيها الإخوة سورة البقرة هي سورة الخلافة. الله لما ساق سورة البقرة في أول سورة في القرآن بعد الفاتحة لكي يدلك أيها الإنسان أنك خليفة في الأرض. بدأ الله بذكر صفات المؤمنين، ثم صفات الكافرين، ثم صفات المنافقين، ثم بدأ الله بذكر قصة الخليفة. ولماذا خلق الله آدم؟ لأنه سيكون خليفة في الأرض، حاكما بأمر الله، قائما بشريعة الله في الأرض. ثم بعد ذلك جاء بقصص بني إسرائيل للدلالة على أن هؤلاء لا يستحق الخلافة في الأرض بذنوبهم المتعددة وبنعم الله المتواترة وبعدم شكرهم وسخطهم على أنبياء الله وقتلهم لأنبياء الله والمرسلين لم يستحقوا الخلافة. فلأن تكون خليفة في الأرض ليس بالأمر الهين. كثيرا من الناس يريدون أن يكونوا في راحة من أمورهم، في سلامة في دينهم ودنياهم، ويظنون أن السلامة أن تمكث في بيتك، أن السلامة أن تأكل هذا ولا تأكل هذا، وترضى بهذا ولا ترضى بهذا، وينسون أن الوظيفة الكبرى أنك عبد ليس لك أمر ولا نهي. نزل الرزق من السماء ترضى وتشكر، لم ينزل ترضى وتصبر وتدعو الله. أما هؤلاء لا رضوا بنعمة الله عليهم ولا شكروا نعم الله عليهم، بل كفروها ليل نهار كما سيأتي في تلك الآيات. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan atau memberikan makanan dari langit kepada Bani Israel, ya, di waktu pagi dan petang, yang mereka peroleh itu dengan mudah, tanpa bersusah-susah, tanpa melakukan pengorbanan dan seterusnya. Akan tetapi karena kebobrokan akhlak mereka, ya, kekufuran mereka, mereka mengatakan kepada Musa, lan nasbir ala ta'ami wahid, kami tidak akan pernah sabar, tidak akan pernah tahan, ya, dengan makanan ini, padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkannya dari langit untuk mereka, ya, sebagai nikmat rizki. Dan perhatikan, mereka mengatakan kepada Musa, fad'u lana rabbak, maka mintalah, mohonkanlah kepada Tuhanmu. Kepada Tuhan, mereka tidak mengatakan kepada Tuhan kita, kepada Tuhan kita, tapi kepada Tuhan. Ini menunjukkan bagaimana ketidakberadaban Bani Israel kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala Musa. Bahkan di awal mereka juga memanggil Nabi Musa dengan namanya tanpa menyebutkan Nabiullah atau Rasulullah. Wa idz qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kalian mengatakan wahai Musa. Ya, ini menunjukkan ketidakberimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hubungan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka mengatakan, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu, bukan Tuhan kita atau Tuhan kami semua, tapi kepada Tuhanmu. Ya, seperti inilah, ya, keburukan Bani Israel yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu banyak kepada mereka yang seharusnya mereka syukuri, ya, yang seharusnya menjadikan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Musa alaihissalam, akan tetapi lihat sikap mereka di hadapan nikmat-nikmat yang banyak tersebut. Malah mereka menunjukkan kekufuran mereka. Makanya oleh karena itu kita harus mengetahui
Seharusnya Bani Israel ini mensyukuri nikmat Allah, meridhai mereka terima nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan ridha, kemudian bersyukur, kemudian tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhilafahan kepada mereka, kekuasaan di permukaan bumi. Akan tetapi karena sikap mereka, ketidakberimanan mereka, kekufuran mereka, menjadikan mereka tidak layak untuk menerima kekhilafahan dari Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi. Makanya surat Al-Baqarah ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh, ini adalah surat Al-Khilafah, surat yang menerangkan tentang kekhilafahan, kekuasaan. Setelah Allah Subhanahu wa taala membuka Al-Quran dengan surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang berhak menjadi khalifah di permukaan bumi ini, diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat, di awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat orang-orang yang beriman. Kemudian Allah jelaskan tentang sifat orang-orang kafir. Kemudian Allah jelaskan tentang sifat orang-orang munafik. Kemudian Allah mulai buka cerita tentang Adam alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam sebagai khalifah di permukaan bumi. Kemudian setelah itu Allah buka cerita tentang Bani Israel dengan Musa alaihi salam. Makanya oleh karena itu, siapapun di antara kaum muslimin, umat Islam di permukaan bumi ini yang menginginkan kekhilafahan, maka sesungguhnya untuk meraih dan sampai kepada tingkatan kekhilafahan tersebut tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Kekhilafahan tidak akan diberikan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini sampai mereka melakukan pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala, terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kekhilafahan tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita hanya berdiam di rumah saja tanpa melakukan apapun. Kalau kita hanya makan dan minum, menerima dan mengambil apa-apa yang ada di hadapan kita, tidak. Akan tetapi kekhilafahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ketika mereka memiliki sifat-sifat yang membuat mereka layak untuk diberikan kekhilafahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu id'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqaliha مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال موسى أتستبدلون ويحكم يا بني إسرائيل، هذا فيه توبيخ وتقريع. ويحكم يا بني إسرائيل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أتريدون الطعام الدنيء وتتركون الطعام الخير المبارك الذي يرسله الله من السماء، الذي هو طيب للأبدان والأنفس، والذي يأتيكم بلا تعب ولا جهد ولا مشقة. فهذا فيه توبيخ من موسى عليه السلام لبني إسرائيل، وهذا فيه دلالة أيها الإخوة أن ما اختاره الله لك خير مما تريده لنفسك. فالله اختار لهم المن والسلوى، لكنهم أرادوا لنفسهم الدنيء من الطعام والشراب والعياذ بالله. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bani Israel berkata kepada Musa, "Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqaliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha." Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah. Setelah mereka mengatakan kami tidak tahan, kami tidak akan pernah tahan dan tidak akan pernah sabar dengan makanan ini, satu jenis makanan ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami, mereka mengatakan kepada Musa alaihissalam, mohonkan kepada Allah untuk mengeluarkan ini dan itu untuk kami. Ketika Musa mendengar ucapan mereka, Musa mengatakan dengan kalimat celaan terhadap mereka, celaka kalian, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kata Musa kepada mereka, apakah kalian meminta sesuatu yang lebih rendah sebagai ganti dari sesuatu yang lebih baik?
Apakah kalian lebih meridhoi sesuatu yang lebih rendah buat diri kalian, ya, sebagai ganti dari sesuatu yang lebih baik? Yang lebih baik yaitu makanan yang Allah turunkan buat mereka dari langit, ya, tanpa perlu mereka berletih-letih, susah payah, berkorban. Allah turunkan buat mereka dengan mudah, Allah berikan kepada mereka siang malam, ya. Lalu kata Musa alaihissalam, apakah kau ridho? Apakah kalian ridho lebih memilih yang lebih rendah daripada yang lebih baik? Ini adalah kalimat celaan dari Musa alaihissalam kepada Bani Israel. Dan ini menunjukkan, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya apa yang ditetapkan, dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang paling baik. Ya, maka itulah yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka makanan dari langit. Makanan dari langit, ya, yang setiap saat datang kepada mereka sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa perlu berletih-letih. Akan tetapi itulah Bani Israel, karena kerendahan mereka, kehinaan mereka, kekufuran mereka, mereka lebih memilih sesuatu yang lebih rendah sebagai ganti dari sesuatu yang lebih baik. إخواني في الله، هنا لفتة طيبة نحاول أن نقف عندها. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الآن أمة الإسلام أين أيها الإخوة؟ أين شريعة الله في قلوبكم؟ أين شريعة الله في بيوتكم؟ أين شريعة الله في قلوبكم أيها الإخوة؟ نحن استبدلنا الذي هو أدنى من الأحكام العرفية أو العادات أو التقاليد أو الأحكام العقلية بالذي هو خير، بشريعة الله عز وجل وحكم الله الذي أنزله في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأين نحن أيها الإخوة من هذا؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتقبلون الدنيء وتتركون الخير كل الخير في دين الله عز وجل؟ وكلما صعد النبي المنبر صلى الله عليه وآله وسلم قال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كثير منا استبدل سنة النبي بعقله ورأيه وتقليد شيخه وأستاذه والعياذ بالله، وترك دين الله الذي هو الخير كل الخير، الذي هو العزيز الكريم المنزل من عند الله عز وجل. أيها الإخوة، ada faedah yang tersembunyi dari kalimat Allah Subhanahu wa taala, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian, ya, meminta sesuatu yang lebih rendah, mencari sesuatu yang lebih rendah sebagai ganti dari sesuatu yang lebih baik? Syekh mengatakan, mana lagi yang lebih baik di dunia ini, dalam kehidupan kita, selain daripada syariat agama Allah Subhanahu wa taala? Maka di mana syariat agama Allah Subhanahu wa taala dari hati kita semua? Di mana syariat agama Allah Subhanahu wa taala di rumah-rumah kita semua? Ya. Maka wahai umat Islam, apakah kalian mengganti, ya, atau mengambil sesuatu yang lebih rendah sebagai ganti dari sesuatu yang lebih baik, yaitu syariat agama Allah Subhanahu wa taala? Mengambil, ya, kebiasaan, adat, kemudian fanatik, taklid, kemudian apa yang Musa dengan keadaan umat Islam hari ini. Dan kita nanti akan menemukan ternyata umat Islam, ya, lebih rendah lagi keadaannya ketika kita bandingkan dengan keadaan Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihi salam. أيها الإخوة، هذا الذل والمسكنة ضرب على جميع بني إسرائيل في جميع العصور والأزمان إلى قيام الساعة، أنهم أهل زلة ومسكنة، أهل زلة في أنفسهم، يشعرون هم في أنفسهم بالذل والصغار، وأهل زلة وحقارة أي عند جميع الخلق غير بني إسرائيل، عند جميع الخلق يعني والعياذ بالله
يستزلونهم ويحتقرونهم والعياذ بالله. طيب ما الذي جعلهم الآن أعز في هذا الزمان حتى أنهم يمتلكون المسجد الأقصى مصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يمنعوننا من الدخول فيه، يتحكمون في من يدخل ويخرج، ويحاربون إخواننا ليل نهار هناك. لماذا؟ أصبحوا هم أعزة ونحن أذلة، أمة فيها 1.5 مليار لا يستطيعون أن يحاربوا 5 مليون فرد. يعني 1.5 مليار لو كل واحد تفل بصق عليهم لأغرقهم في بحر من ماء. لا نحاربهم فقط، نبصق من أفواهنا عليهم. فما الذي جعل هذا في هذا الزمان أمتنا تحت أقدام هؤلاء والعياذ بالله؟ ما السبب أيها الإخوة؟ Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka akan ditimpa kenistaan, kehinaan, kerendahan dalam jiwa mereka, dalam hati mereka. Sehingga mereka senantiasa merasa hina, merasa rendah. Ya. Tidak pernah merasa mulia, karena itulah sanksi yang Allah berikan, hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Dan kehinaan di hadapan umat-umat yang ada di permukaan bumi ini menghinakan mereka, merendahkan mereka, mencela mereka. Ya. Dan ini berlaku di setiap zaman dan di setiap masa. Bukan hanya di zaman Nabi Musa alaihissalam, akan tetapi sampai hari kiamat orang-orang Yahudi ya akan senantiasa dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berikan sanksi hukuman seperti itu kepada mereka. Nah, sekarang kita lihat Palestina ya dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Mereka berkuasa ya. Sementara jumlah mereka sedikit. Apa yang menjadikan mereka yang Allah berikan hukuman mereka itu adalah umat yang hina, rendah, tidak berdaya, sekarang tiba-tiba berkuasa, mulia. Dan kita umat Islam, kata Syekh, yang jumlahnya lebih dari 1 miliar, 1,5 miliar, tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Masjidil Aqsa, tempat Isra'nya Nabi SAW pun juga mereka kuasai. Mereka yang mengatur keluar masuknya orang di sana. Mereka yang melarang orang-orang ya untuk bebas datang ke sana untuk mengerjakan salat dan seterusnya. Menjadikan mereka berkuasa. Padahal kalau umat Islam ini sampai dikatakan oleh Syekh, kalau umat Islam ini semuanya meludak, mungkin mereka semua akan binasa. 1,5 miliar. Jumlah mereka cuma 5 juta. Ya. Akan tapi apa yang menjadikan umat Islam justru yang lemah, yang hina? Ya, dan orang-orang Yahudi berkuasa atas mereka. Apa yang menyebabkan hal yang demikian ini? Maka insya Allah kita akan dengarkan setelah azan Isya. Nah. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta.
Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجواب على هذا السؤال أيها الإخوة بحديثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة هي نوع من البيوع الربوية، والربا الآن قد انتشر في بلاد المسلمين أكثر من انتشار الهواء الذي يتنفسونه. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، انظر إلى الكلام النبوي. إذا تبايعتم بالعينة أي كل همكم أن كم تكسب، كم تأخذ، كم دخل في حسابك، كم دخل في مالك، كم زاد في مالك. إذا تبايعتم بالعينة كل همكم هو التجارة والزرع، وأخذتم أذناب البقر أي كل همكم أن يكون عندكم أبقار أو ما شابهها في هذا الزمان، أنواع من أنواع التجارات. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، الإنسان يرضى أن يكون مزارع أو يرضى بأي شيء من أمور الدنيا أيا كانت هي، وتركتم الجهاد في سبيل الله. وليس المقصود بالجهاد في سبيل الله هنا هو قتال الأعداء وفقط، فنفسك أكبر عدو لك، شيطانك أكبر عدو لك، الدنيا التي تحياها، الناس الذين يعيشون حولك أعداء لك. فإذا لم تجاهد نفسك بتعلم العلم والعمل به والمضي قدما إلى الله عز وجل،
فأنت في جهاد منذ أن وعيت وبلغت وعقدت عقد الإسلام مع الله عز وجل، فأنت في جهاد إلى أن تموت. هذا هو المقصود أيها الإخوة. كثير منا لا يتخيل أن كل لحظة تمر عليه هو في جهاد، إما أن يكون خاسر وإما أن يكون منتصر. كل نفس يخرج منك أنت مطالب بعبودية خاصة لله عز وجل، عبودية في حركاتك وسكناتك ونومك ويقظتك، عبودية في حبك وكرهك، عبودية في خذلانك ونصرك، عبودية في كل شيء، عبودية في غناك وفقرك، في صحتك ومرضك، في كبرك وشيبتك، في كل شيء عبودية لله عز وجل. وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. إذن من الذي سيكون عليك أذل منك؟ إذن أنت أذل من الذليل. أعوذ بالله. متخيل إذا تركنا الدين، تركنا الجهاد في سبيل الله، تركنا العمل لدين الله، تركنا الدعوة إلى الله عز وجل، تركنا إحياء الأجيال المسلمة، تركنا الراية بدل أن تكون مرتفعة نعطيها لأبنائنا ذليلة منكسة حقيرة، راية الدين، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, jawabannya kenapa mereka lebih berkuasa atas kita sekarang ini, bahkan kita yang lemah, kita yang hina, kita yang rendah, mereka di atas, kita di bawah. Maka Syekh mengatakan, aku akan menjawab dengan dua hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama, Nabi SAW mengatakan, iza tabayatum bil ina, apabila kalian telah melakukan transaksi jual beli dengan cara riba. Al-'inah ini salah satu jenis praktek jual beli ribawiyah, riba. Ya. Dan betapa banyak transaksi jual beli ini hari ini di negeri-negeri Islam. Bahkan Syekh menggambarkan saking banyaknya transaksi jual beli dengan cara riba atau praktek riba, ya, dalam muamalah yang dilakukan oleh umat Islam, jumlahnya lebih banyak daripada hawa yang dihirup oleh manusia. Ya. Kemudian wa akhadtum aznab al-baqar. Kalian sibuk dengan hewan-hewan ternak. Ya. Apapun jenis hewan ternaknya. Entah kambing, entah sapi, entah kerbau. Kalian sibuk dengan hewan-hewan ternak. Wa raditum bizar', dan kalian sibuk bercocok tanam. Ya, kalian sibuk bercocok tanam. Tanam apa saja. Dan ini menunjukkan, ya, bahwasannya kalian lebih mencintai dunia. Yang ada di pikiran kalian, kata Nabi SAW, hanyalah dunia. Berapa yang kalian peroleh, yang kalian dapat, ya, keuntungan dan kesenangan dari perhiasan-perhiasan dunia. Jual beli dengan praktek riba. Kemudian berternak, kemudian bercocok tanam, berkebun. Wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad jangan hanya dibatasi dengan berjihad melawan musuh-musuh kita, memerangi mereka, tidak. Jihad yang pertama, jihad melawan diri sendiri. Diri kita adalah musuh kita. Ya, jihad melawan diri kita sendiri, hawa nafsu kita. Jihad melawan syaitan yang ada di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Jihad melawan, ya, lingkungan kita saat ini yang tidak baik, yang jauh dari agama Allah, jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara menuntut ilmu agama, kemudian mengamalkan ilmu dan terus maju mulia dengan belajar agama serta senantiasa mengerjakan amal saleh lalu mendakwahkannya kepada umat manusia. Kalian tinggalkan jihad, kata Nabi SAW. Kalian tinggalkan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Apa akibatnya? Akibatnya adalah la sallallahu alaikum dhulla. Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kehinaan kepada kalian.
Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian, sehingga kita menjadi lebih hina daripada orang yang hina. Ya, ditindas, tidak dipandang, tidak lagi disegani, tidak lagi dimuliakan, hina. Kenapa? Karena kita meninggalkan agama demi dunia. Agama adalah kebaikan itu seluruhnya, dan itulah yang mulia. Kita tinggalkan demi sesuatu yang hina dina, yang rendah, yaitu dunia. Ini hukuman yang Allah berikan, yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kalau kalian sudah melakukan praktek jual beli ribawiyah, kemudian kalian sibuk dengan binatang ternak, kalian sibuk dengan bercocok tanam, berkebun dan sebagainya, kalian tinggalkan jihad, Allah hinakan kalian. Ya, Allah hinakan kalian. La yanzi'uhu minkum hatta ta'udu ila dinikum. Allah tidak akan cabut kehinaan itu, tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalian, kata Nabi SAW, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Makanya lihat keadaan umat Islam hari ini, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada mereka, sehingga menjadikan mereka berkuasa, menjadikan mereka umat yang disegani, ya, umat yang dihormati, sementara mereka sendiri jauh dari agama mereka, sibuk memikirkan dunia, ya, tapi tidak pernah melakukan apapun untuk agamanya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepadanya. Makanya oleh karena itu Syekh mengatakan, jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak hanya sebatas memerangi musuh-musuh Islam, orang-orang kafir. Bahkan kita sebagai orang yang beriman setiap saat berjihad. Setiap saat berjihad. Ya, dalam semua gerak-gerik kita, dalam semua diam kita, dalam semua perbuatan kita, ucapan kita, kita berjihad. Bagaimana kita jadikan itu semua di bawah, ya, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menghambakan diri kepada Allah setiap saat. Bahkan setiap nafas yang keluar masuk, ya, dari tubuh kita, bagaimana kita letakkan diri kita di dalam ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada kata untuk tidak berjihad. Dan jihad tidak sebatas, sekali lagi tidak sebatas berperang melawan musuh-musuh Islam, akan tetapi kita berjihad melawan hawa nafsu kita, kita berjihad melawan syaitan, kita berjihad melawan keadaan, ya, orang-orang yang terfitnah di sekitar kita, terfitnah oleh dunia dan lain sebagainya. Kita berjihad agar bagaimana kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. الحديث الثاني أيها الإخوة قول النبي عليه الصلاة والسلام يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الأكلة لو عندك بعض الحيوانات تربيها وهن جوعى، فأتيت بطعام فجأة فكلهن يأتين ويتداعين إلى ذلك الطعام. يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل. شبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغثاء السيل، أي الزبد الذي يحمله السيل والقاذورات التي يحملها السيل. شبهنا بهذا كله. لماذا؟ في دناءة شجاعتنا وفي خوفنا وجبننا والعياذ بالله. قال بل أنتم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم. يا الله، يعني العدو لا يهابنا لا يخافنا ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. Kemudian hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda, hampir saja, kata Nabi SAW, kalian diserang oleh umat-umat musuh kalian dari berbagai penjuru. Kalian diserang dari berbagai penjuru, sebagaimana hewan-hewan buas menyerang mangsanya. Kalau kita memiliki beberapa hewan ternak, hewan yang kita ternak di rumah, ketika kita datang membawa makanan,
maka mereka langsung menyergap makanan tersebut dari berbagai penjuru. Hampir datang keadaan seperti itu menimpa kalian. Kalian diserang oleh umat-umat lain dari semua arah, dari semua sisi. Sahabat membayangkan ketika mereka diserang dari berbagai arah dan oleh semua umat, mereka bertanya kepada Nabi SAW, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kita sedikit waktu itu ya Rasulullah? Apakah jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Karena biasanya yang dikeroyok itu adalah orang yang jumlahnya berapa? Sedikit. Yang mengeroyok banyak. Apakah jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Sehingga kita diserang oleh semua umat, dikeroyok dari semua arah. Kata Nabi SAW, la, bal antum yawma idzin katsir. Tidak, bahkan jumlah kalian lebih banyak pada waktu itu. Ya Allah, jumlah kita banyak, akan tapi kita yang dikeroyok. Ya, jumlah kita banyak, akan tapi kita yang dikeroyok. Diserang dari semua arah, dari semua sisi. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tidak berdaya, karena kita pengecut, karena kita lemah. Sehingga Nabi SAW gambarkan, ya, kita ini seperti ghusa, ya, seperti buih yang ada di lautan, diombang-ambing oleh ombak, tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan, lemah, hina. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, sungguh Allah benar-benar akan mencabut, ya, rasa segan, rasa takut dari hati musuh-musuh kalian kepada kalian. Musuh kita tidak lagi segan dan tidak lagi takut kepada kita. Allahu Akbar. Kalau dulu musuh-musuh itu takut sama umat Islam, tapi besok kata Nabi SAW, Allah akan cabut rasa takut itu, rasa segan itu, sehingga kalian tidak lagi disegani, kalian tidak lagi ditakuti. Ya. Dan Allah akan lemparkan ke dalam hati kalian wahan, kelemahan. Lalu sahabat bertanya, apa yang membuat kami lemah ketika itu ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, yang membuat kalian lemah adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian cinta kepada dunia dan takut mati. قال الله عز وجل وضربت عليهم الذل أي المهانة والذل والمسكنة، ما عندهم شجاعة، ما عندهم إقدام، ما عندهم لا كرامة ولا شجاعة ولا إقدام ولا قربان، لا بمال ولا بنفس، لا يضحون لا بمال في سبيل الله ولا بنفس في سبيل الله، فلا يقابلون عدوا ولا يشهرون إيمانهم في وجوه أعدائهم، وباءوا بغضب من الله، أي بسبب كفرهم ومعاصيهم رجعوا بغضب من الله، غضب الله عليهم ولعنهم الله عز وجل، ذلك بأنهم كانوا، أي كل هذا بسبب إيش؟ أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، أي كل هذا حدث الذل والمسكنة وغضب الله عليهم، وذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، وكل هذا حدث أيها الإخوة، وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي ذلك كله الذي حدث بما عصوا. العلماء يقولون الكفر منه أكبر ومنه أصغر، والكفر الأصغر بريد إلى الكفر الأكبر. الإنسان كلما استمرأ الذل والمعاصي، معصية تلو معصية، يستسهل فعل المعاصي الواحدة تلو الأخرى، قد يوصله ذلك إلى الكفر الأكبر، بل إلى قتل الأنبياء، بل إلى سب الرب العلي سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa duribat 'alaihimudz dzillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah." Kemudian mereka ditimpa kenistaan, az-zillah kehinaan, kerendahan, ya. Wal maskanah kekurangan, ketidakberdayaan, sehingga mereka tidak memiliki keberanian untuk maju ke depan, untuk berjihad, untuk berperang. Itu yang Allah timpakan kepada Bani Israel, ya, kehinaan, kemudian ketidakberdayaan mereka. Lalu apakah cukup sampai di situ? Allah katakan waba'u bighadabin minallah. Bahkan mereka, ya, kembali mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Allah marah kepada mereka. Dan tidak ada kemarahan yang paling besar selain daripada kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga celakalah orang-orang yang mendapatkan
kemarahan dari Allah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyin bighairil haqq. Yang demikian itu Allah timpakan kepada mereka kehinaan, ketidakberdayaan, kemudian kemurkaan. Yang demikian itu karena mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak menerimanya, tidak membenarkannya, tidak mengimaninya. Bahkan mereka membunuh para nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla tanpa alasan yang dibenarkan. Ya. Saking kurang ajarnya mereka, kufurnya mereka, durhakanya mereka, bahkan mereka tidak saja menolak apa yang dibawa oleh para nabi Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, bahkan mereka membunuhnya. Ya, membunuh para nabi. Lalu Allah pun mengatakan di ujung ayat zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Perbuatan mereka ini adalah kedurhakaan kepada Allah dan kepada para nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, dan ini juga termasuk perbuatan melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asaw maksiyah, yang itu adalah kekufuran sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Kekufuran itu ada dua, ada kekufuran yang besar, ada kekufuran yang kecil. Kufur besar dan kufur kecil, akbar wa asghar. Kufur kecil yaitu maksiat, apabila dikerjakan terus-menerus oleh seorang hamba, maka akan mengantarkannya kepada kekufuran yang apa? Yang besar. Dan ini yang terjadi ya di tengah-tengah Bani Israel. Mereka di awalnya melakukan kekufuran yang kecil sampai mengantarkan mereka kepada kekufuran yang besar. Yaitu apa? Durhaka kepada Allah, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, buruknya adab mereka kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan mereka membunuh para nabi, dan ini adalah kufur akbar. Sehingga pantaslah mereka memperoleh hukuman dan sanksi yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, naktafi, kita cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan kita berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi